Halo, jumpa lagi di kesempatan kali ini kita akan membahas studi kasus dari Bahasasi. Nah, kasusnya apa nih? Kali ini kita membuat program dalam Bahasasi bagaimana mencari bilangan terbesar. Seperti apakah itu? Nah, jadi misalkan gini, ada kasus kalau kita mempunyai kumpulan bilangan ya. Ada bilangan misalkan angkanya 10, 4 ya, 8, 9 sampai 5. Nah, kemudian eh kita ingin tahu nih di antara bilangan yang kita miliki ini, bilangan mana sih yang paling besar? Nah, bilangan mana sih yang paling terbesar? Ya, logika ini penting kenapa? Karena ini akan digunakan di pemrograman pemrograman selanjutnya. Nah, bahkan ini diimplementasikan juga konsepnya di basis data ya, khususnya sorting. Nah, ya. Jadi di basis data kita bisa membuat atau bisa menampilkan data berdasarkan urutan tertentu. Nah, mulai dari yang mana? Mulai dari bilangan yang terbesar dulu hingga yang terkecil. Ya, berarti descending atau dari kecil dulu hingga terbesar. Ya, ascending. Nah, nanti itu kira-kira pendahuluannya ya, latar belakangnya kenapa kok kita perlu belajar ini. Nah, sebelum kita melangkah ke baris kode programnya, nah, kita merancang dulu pseudocode-nya ya. Ini versi saya yang sederhana saja ya. Kalau ada masukan, Pak, ini harusnya bisa ditambahi proses yang ini itu. Nah, silahkan disampaikan saja ya di kolom komentar ya. Mau seperti apa tambahannya, boleh. Nah, tujuannya untuk mendapat program yang lebih baik lagi. Ya, sudut-sudutnya ini ada 4 langkah ya. Yang langkah pertama, saya mempunyai variabel V ya. Variabel V ini tipenya array ya. Karena tipenya array, dia bisa diisi data berdasarkan indeks. Indeks ke 0, 1 ya, 2 hingga seterusnya sampai indeks ke n. Ya. Kemudian langkah kedua gimana? Langkah kedua kita berasumsi kita berasumsi bahwa array indeks yang ke 0 ini adalah ya, bilangan yang terbesar. Asumsi saja, asumsi. Kenapa kok asumsi? Ya, karena kita belum tahu mengecek ya, data-data indeks yang setelahnya ini berapa kita belum tahu. Nah, kita asumsikan dulu nih. Nah, setelah diasumsikan, kita lanjut ke langkah yang ketiga ya. Yang langkah ketiga ini apa yang kita lakukan ya? Yang di langkah ketiga ini kita melakukan perulangan ya. Jadi perulangannya ya, nah, kita mempunyai variabel lagi. Ya, kalau tadi variabelnya V ya. Nah, tipenya array, sekarang variabel biasa I. Nah, I ini diisi angka 1. Nah, ya, variabel I diberi nilai 1 dan dia akan auto increment, nah, ditambahkan 1 terus secara otomatis sampai kapan? Sampai V kurang dari 1. Nah, sampai V kurang dari 1. Nah, kemudian apa yang dilakukan di dalam perulangannya? Di dalam perulangannya yang berlaku adalah jika VI, nah, misalkan yang pertama dulu ya, I1 ya, V1, nah, V1 ya, lebih dari terbesar. Nah, tadi terbesar isinya apa? Terbesar asumsinya ini ya, baris kedua, langkah yang kedua ya, terbesar isinya 10. Nah,
Ya. V1 ya, V1 isinya apa? V indeks ke 1 isinya 4. Nah, ya. Jika 4 lebih besar dari 10 ya, apakah benar 4 itu lebih dari 10? Tidak ya. Nah, 4 itu kurang dari 10, maka ini bisa diabaikan. Nah, bisa diabaikan sehingga lanjut ke perulangan berikutnya. Nah, lanjut ke perulangan berikutnya ya. Berarti gimana? Lanjut statusnya bilangan terbesarnya, variabel terbesar masih isinya 10. Lanjut ke perulangan yang kedua berarti V2. V2 lebih besar dari terbesar ya. Berarti masih 10 ya. V2 isinya berapa? 2. Nah, tidak dilakukan apa-apa lagi. Ini tidak dilakukan apa-apa lagi. Ya. Lanjut seterusnya hingga sampai V ke berapa nih? Sampai akhir nanti. Karena sampai akhir tidak ada yang lebih besar, maka asumsi yang status terbesarnya ini masih tetap dipegang angka 10 ini. Nah, nanti bisa dimodifikasi ya, nilai variabelnya V bisa dikasih misalkan yang angka 3 diganti 11, 20 atau seterusnya ya. Kemudian kalau sudah tampilkan variabel terbesar. Nah, karena status variabel terbesarnya isinya masih 10 ya, isinya bilangan terbesarnya ya 10. Ya. Jadi gitu pseudocode-nya. Nah, karena sudah pseudocode, sudah dirancang algoritmanya, kita lanjut ke kode programnya. Nah, ya, kode program ini dibuat dari pseudocode ya. Nah, jadi jangan kebalik bikin program dulu baru pseudocode. Nah, jadi kan yang pertama kan noto pikir dulu ya, urutan langkahnya gimana. Seperti kita mau masuk rumah, apa yang akan kita lakukan ya, buka pagar dulu di luar, kemudian masukkan kendaraan, motor, mobil, kemudian tutup pagar, kemudian masuk lagi, buka pintu ruang tamu misalkan atau teras. Nah, jadi harus ditata. Nah, yuk nomor satu, V diisi nilai ya. Mana V diisi nilai ini ya, V. Nah, kemudian lanjut terbesar V0. Nah, ini ada dua variabel ya berarti ya. Variabel terbesar 3 sama V. Variabel V terbesar dan I. Maka kita yang V udah dideklarasikan, yang kurang I sama terbesar. Nah, ya. Kemudian terbesar diisi V0. Mana? Ini. Ya, ya. Yang nomor 2, langkah kedua ya. Langkah kedua, ini langkah ke 1. Ya. Kita lanjut yang ketiga. Ya. Ya. Yang ketiga mana? Yang ketiga. Yang ketiga ini. Nah, tadi ya, I diisi 1, mana I diisi 1 ini. Kemudian caca sampai V kurang dari 1. Nah, V kurang dari 1 ini bagaimana Pak maksudnya ya? Nah, kita hitung isi variabel V-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. Nah, jadi cacahnya nanti harapannya kita berakhir di indeks ke 9. Lu kok 9 tak hitungnya 10 ya? Karena hitungnya kan dari 0. Arek 0, 1, 2, yang terakhir 9. Ya, maka betul ininya ditulis I kurang dari 10. Maka dia akan berhenti ketika I kurang dari 10. I kurang dari 10 itu berapa? 9. Ya. Karena tipenya I integer, maka kurang dari 10 ya 9. Maka ini berhenti V kurang dari 1, harusnya 9. Nah, entah caranya gimana ya. Nah, kemudian ketika belum mencapai kurang dari 10, I plus plus ya.
auto increment lagi terus ya. Nah, kemudian lanjut, jika VI lebih besar dari terbesar, mana? Ini ya. Jika VI lebih besar dari terbesar, maka nah, variabel terbesar itu yang mana? Yang nomor 2 tadi. Terbesar ditimpa dengan V indeks ke I. Nah, V indeks ke I gimana maksudnya? Misalkan ya, indeks ke 1 ini lebih besar dari ke 0, ya, berarti nilai variabelnya terbesar yang tadinya 10 diganti oleh 4. Nah, ya, kalau belum kurang dari 10 bagaimana ya? Looping terus. Dia akan looping terus sampai nilainya V indeks ke 9. Ya. Lanjut yang terakhir, tampilkan terbesar. Ya, terbesarnya mana? Ini ya, terbesar. Ini nomor 4 berarti. Terbesar persen D. Kenapa persen D? Karena tipenya integer. Ya. Yang tampilkan mana? Terbesar. Ya. Ini screenshot code-nya ya, bisa dipraktekkan, bisa pakai online GDB, Gloat.io atau yang lain sebagainya ya. Nanti kalau sudah selesai bisa di save ya. Nanti hasilnya seperti ini. Keluar ya. Ini saya ada angka sampai yang terbesar yang 23 ya. Nah, 23. Hasilnya apa? Dia akan keluar terbesar sama dengan 23 ya. Oke, kira-kira gitu ya. Nah, jadi inilah contoh bagaimana cara membuat ya, mencari bilangan manakah yang terbesar di antara tumpukan bilangan. Ya, caranya bisa pakai perurangan dengan algoritma seperti yang sudah kita bahas ini ya. Oke, kira-kira gitu materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.